Saya bertanya kepada Rizky, kenapa saudara harus diganti dengan Harun Masiku? Terhadap keputusan DPP dan ternyata yang bersangkutan tidak mundur, Ya. maka di DPP ini kan juga ada suatu proses politik. Laporkan kepada saya, menyampaikan kepada saya. Baik, tapi memang faktanya ya saudara terdakwa ya, PDIP memang ada berkirim surat ya ke KPU kan, terkait dengan Kalbar 1 dan Dapil Sumsel 1, benar? Betul, Betul ya, seperti itu ya. Betul. Nah kemudian saksi minta supaya diakomodir permintaan dari PDIP terkait dua itu ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah kemudian saudara Wahyu Setiawan mengatakan bahwa pada saat ini yang bisa diakomodir hanya Kalbar 1 karena caleg terpilih itu mengundurkan diri, caleg suara terbanyak itu mengundurkan diri atas nama Mari Lestari. Izin kalau itu di rapat pleno, karena kehadiran saya di rapat pleno untuk memberikan penjelasan selaku sekjen partai terhadap adanya calon yang mengundurkan diri. Ya. Kemudian sebagai bukti di rapat pleno saya diizinkan oleh ketua KPU untuk menghubungi calon anggota legislatif yang mengundurkan diri, dan itu sebagai bukti di dalam rapat pleno bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri. Kemudian yang kedua, saya membawa surat pemecatan di situ dan juga keputusan dari Bawaslu terhadap Kalbar 1. Jadi di situ selain mengapresiasi kinerja dari KPU, di luar itu karena Sumsel 1 tidak masuk di dalam pembahasan di Kalbar, maka kami tidak menyampaikan terkait dengan Sumsel. Itu Doni yang menyampaikan di dalam rapat pleno sesudahnya. Iya, masih gini, saudara terdakwa ya. Kan itu rapat pleno dulu baru ketemu Wahyu ya, benar ya? Betul, rapat pleno Kalbar 1. Nah kan dulu. Wahyu itu mengatakan sesuai dengan yang saudara terdakwa sampaikan. KPU hanya bisa untuk saat ini mengakomodir yang Kalbar 1. Karena memang caleg terpilihnya mengundurkan diri sesuai dengan peraturan undang-undangan, kata dia seperti itu. Nah kemudian tadi saudara terdakwa mengatakan untuk Sumsel 1 silakan menghubungi Doni, itu benar? Jadi supaya runtut, mohon izin yang mulia, ketika membahas Kalbar 1, Sumsel 1 belum dibahas. Jadi bagaimana bisa dikatakan sudah bisa diakomodir ketika rapat penetapan Sumsel 1 itu belum dilakukan. Sehingga sebelum Isoma itu rapat pleno KPU baru agenda dapil Kalbar 1. Kemudian Isoma, di dalam Isoma itulah karena banyak orang juga yang hadir. Kemudian saudara Wahyu menyampaikan kepada saya bahwa Kalbar 1 sudah beres, kemudian tinggal Sumsel 1. Lalu saya sampaikan, saya jawab, silakan diomongin dengan Doni. Terima kasih. Baik. Oke. Baik. Kemudian ya, saudara terdakwa ya, pada saat rapat pleno di tanggal 31 Agustus 2019 itu, apakah benar ya Doni teristiqomah itu mewakili PDIP selaku saksi ya pada waktu itu ya? Betul, setiap partai ada dua. Ada saksi. Dan ini mendapatkan surat tugas ini ada dua saksi, ya? Doni dan saudara Chandra. Nah mengenai Doni yang melakukan protes terkait dengan keputusan KPU tersebut, saudara mengetahui? Saya tidak tahu. Karena di rapat pleno itu kan tetap menetapkan Rizky Aprilia sebagai suara terbanyak pada waktu itu. Nah kemudian Doni menyatakan bahwa di persidangan dia mengajukan protes pada waktu itu. Gitu. Jadi mohon izin yang mulia, ketika kejadian pembahasan Sumsel 1, saya tidak berada di dalam rapat pleno karena saya sudah kembali setelah Isoma. Hanya saja ketika terjadi perdebatan terkait dengan Sumsel 1, saudara Doni menghubungi saya lewat telepon, menyampaikan situasi yang terjadi. Karena saat itu juga masih terjadi ketegangan terkait dengan Pilpres. Maka kemudian saya tegaskan, oke, kita cooling down dulu. Kita tentukan langkah-langkah hukum selanjutnya buat kajian hukum. Yang penting seluruh pilpresnya itu tidak terganggu. Karena perhatian utama saya juga sebagai sekretaris tim pemenangan Pilpres. Itu jawaban saya ke Doni. Makanya akhir pada waktu itu Doni tanda tangan ya. Tanda tangan supaya proses penghitungan ini berjalan lancar, kan seperti itu ya? Betul, tanda tangan, dan sebenarnya ada kesepahaman untuk melakukan fatwa ke MA agar tidak terjadi beda tafsir antara KPU dan PD Perjuangan. Jadi fatwa MA itu semacam kesepahaman bersama antara PD Perjuangan dan KPU melalui saksi-saksi dari PD Perjuangan. Nah, apakah pembahasan fatwa itu di kantor KPU itu pada waktu itu belum ya? Hanya diputuskan untuk fatwa agar tidak terjadi beda tafsir. Hanya sampai di situ, dan kemudian saudara Doni menandatangani berita acara.
Oke, baik ya. Baik, setelah rapat pleno KPU ya menetapkan caleg terpilih, kemudian menetapkan suara dari setiap partai kan seperti itu ya. Apakah kemudian di bulan September, ya, di awal September ya, saudara terdakwa ada memanggil Doni dan kemudian ada Saiful Bahri pada waktu itu di rumah aspirasi atau di DPP, seperti yang saudara katakan tadi? Ya betul, itu adalah sekitar sebelum pelaksanaan fatwa. Jadi ketika finalisasi fatwa, saya mengundang saudara Doni di rumah aspirasi. Kemudian konsep fatwa ditunjukkan oleh saudara Doni dalam bentuk draft surat. Nah di tengah pembahasan itulah kemudian Saiful datang. Ya. Nah pada waktu itu apa yang disampaikan Doni kepada terdakwa terkait dengan fatwa ini? Bahwa fatwa ini diperlukan sebagai bagian dari kesepakatan di KPU untuk mengatasi perbedaan multi tafsir. Ya. Seperti itu ya. Nah kemudian pada saat ada terdakwa, ada Doni, ada Saiful di rumah aspirasi pada waktu itu ya, apa arahan saudara terdakwa kepada Doni dan Saiful pada waktu itu? Ya ketika Saiful bergabung, saudara Doni cerita bahwa saya mengundang Saiful, dia menawarkan diri untuk membantu-bantu. Ya. Ya kemudian setelah konsepnya selesai saya menyatakan laksanakan keputusan partai. Hanya itu saja. Ya, apakah saudara terdakwa ada mengarahkan kepada Doni dan Saiful untuk tetap mengupayakan supaya keputusan partai ini bisa tetap terlaksana seperti itu? Betul, karena betul, itulah ya? Standing position dari partai. Dari partai. Legal position dari partai. Baik. Nah kemarin kan Doni mengatakan Saiful Bahri itu yang datang meminta untuk membantu. Nah tetapi Saiful Bahri menyatakan bahwasanya dia yang diminta Doni untuk membantu kan seperti itu ya. Nah kemudian akhirnya bertemu dengan terdakwa di rumah aspirasi kan seperti itu. Nah artinya Saiful Bahri setelah rapat pleno KPU yang menetapkan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih itu sudah ikut untuk membantu mengurus terkait dengan Harun Masiku kan seperti itu ya. Benar ya sudah terdakwa? Jadi pernyataan Saiful Bahri di rumah aspirasi akan membantu itu berkaitan dengan fatwa tersebut. Ya. Pelaksanaan dari fatwa itulah Saiful menawarkan diri untuk membawa suratnya ke KPU. Sedangkan proses-proses sebelumnya atas ketika Doni meminta Saiful untuk membantu itu saya tidak tahu. Ya. Apakah ada arahan khusus kepada Saiful pada waktu itu karena dia ikut membantu Doni Tri Istiqomah dari saudara terdakwa pada waktu itu? Saya tidak pernah memberikan arahan pada Saiful, arahan saya adalah kepada Doni, laksanakan keputusan partai. Laksanakan keputusan Ya, partai. karena yang menerima surat tugas adalah saudara Doni. Ya. Baik. Nah, saudara terdakwa ya. Jadi si Saiful kemarin mengatakan bahwa setelah bertemu dengan saudara terdakwa di rumah aspirasi, kemudian saudara Saiful dan Doni Tri Istiqomah itu melakukan pertemuan dengan Harun Masiku. Ya, melakukan pertemuan dengan Harun Masiku, yang mana dalam pertemuan itu mereka menyepakati ada 3 cara. Ada 3 cara yang harus dilakukan untuk menggolkan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI, kan seperti itu. Nah, yang pertama mereka sepakati bahwasanya akan tetap ditempuh melalui jalur normatif, yaitu dengan mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung sesuai dengan arahan terdakwa kan seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah meminta Rizky Aprilia untuk mundur. Gitu. Nah kemudian yang ketiga melakukan pergantian antar waktu atau PAW kepada saksi Rizky Aprilia pada waktu itu. Nah apakah 3 cara yang disepakati oleh Doni dan Saiful Bahri ini kemudian ada dilaporkan kepada saudara terdakwa pada waktu itu? Sama sekali tidak. Tidak ada. Saya tidak tahu terhadap langkah-langkah itu. Kemudian mengenai pertemuan mereka dengan Harun Masiku, apakah ada dilaporkan kepada saudara terdakwa? Tidak. Hanya ada kejadian ketika saudara Saiful WA ke saya, izin mas saya sudah ketemu dengan Pak Harun, pamit mau geser dari SS. Ya. Jadi pamit mau geser seperti itu. Jadi di situ WA yang saya terima. Tetapi pertemuan-pertemuan di mana, kapan dan siapa saja saya tidak tahu. Nah, itu pun setelah kejadian OTT ya, saya baru ingat ngasih. ya, tanggal berapa? Baik. Pada saat Saiful Bahri ya mengatakan itu di tanggal
di tanggal ini 13 Desember sebenarnya. Nah, mengapa Saiful Bahri melaporkan kepada saudara terdakwa sudah bertemu dengan Harun Masiku di SS dan pamit geser? Itu maksudnya dia melaporkan apa? Ya, saya tidak tahu, maka saya jawab oke sip di situ. Saya tidak menanyakan pertemuannya apa, hasilnya di mana. Baik, itu saudara terdakwa saya. ya. Ya. Ini ada percakapan memang ya di antara di tanggal 13 Desember 2019 ya. Saiful Bahri itu mengirim pesan WhatsApp, bisa ditampilkan ya? Kepada terdakwa menyampaikan telah bertemu Harun Masiku dan pamit bergeser dari Sultan Syahrir dengan mengirim pesan, izin Mas, saya sudah ketemu Pak Harun, pamit geser dari SS, dan dijawab terdakwa oke sip. Nah, maksudnya apa isi pertemuan dari Harun Masiku dengan Saiful Bahri pada waktu itu? Karena terdakwa menjawab oke sip. Saya memahami bahwa saudara terdakwa memahami apa hasil pertemuan antara Harun Masiku dengan Saiful Bahri pada waktu itu di SS. Jadi saya juga tidak tahu pertemuan itu di mana, kapan, apa yang mau dilaporkan saya juga tidak tahu. Karena penugasan saya kepada saudara Doni Tri Istiqomah dari DPP Partai secara resmi. Itu adalah jawaban standar saya. Pada saat itu DPP sedang mengadakan FGD, Focus Group Discussion, dalam rangka Rakernas yang merupakan Rakernas terbesar pada periode-periode itu. Sehingga seluruh perhatian saya di Rakernas, maka saya jawab oke sip. Maka kalau mau maknai oke sip, itu nanti harus dilihat dengan jawaban oke sip saya yang lainnya. Karena itu menunjukkan bahwa oke sip itu adalah suatu jawaban bahwa saya terima WA. Tapi substansinya apa saya tidak begitu perhatikan. Sebagai jawaban formal bahwa saya telah menerima WA tersebut. Artinya pada saat itu saudara terdakwa meyakini bahwasanya memang Saiful Bahri melaporkan kepada saudara terdakwa sudah bertemu dengan Harun Masiku di SS. Tidak seperti itu. Karena itu adalah jawaban saya di tengah-tengah kesibukan saya. Baik. Ya. Saudara terdakwa itu kan ada nomor HP ya. Di situ atas nama Saiful, ya, Saiful Bahri ditulis Saiful. Itu nomor HP-nya 0812 998 06 9999. Nah, kemudian ada nomor atas nama Mas Hasto New, nomor telepon 0811 19 29 889. Ini percakapan pada tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 14.01.53 sampai dengan pukul 14.56. Ya, betul itu ya. Nah, apakah itu benar nomor saudara terdakwa? Oh, betul. Betul ya? Betul. Itu di HP apa nomor itu? Maksudnya? Jenis HP-nya apa? Lupa saya. Hah? Saya lupa kalau enggak. Ini nomor lama ini saudara terdakwa ya? Maksudnya mungkin ini nomor HP-nya iPhone kalau tidak salah ya. iPhone berapa pada waktu itu? Saya tidak tahu. Nah, nomor ini masih dipakai nggak saudara terdakwa? Tidak. Tidak ya. iPhone-nya di mana sekarang? Bagaimana? iPhone-nya di mana? Itu kan seluruh handphone yang saya pakai itu dari saya itu apakah saya beli sendiri atau apa saya lupa. Ya handphonenya sekarang udah tidak ada lagi di situ. Ya maksudnya tidak ada itu dijual. Oh, saya kasih ke orang. Saudara ya, kasih. Biasa handphone yang udah dipakai kalau serinya itu apa? Seri udah lewat itu dikasih sekretariat kemudian dipakai yang lain. Kalau nomornya ini masih dipakai? Tidak. Tidak ya. Jadi ini benar nomor saudara terdakwa ya? Betul ya. Oke. Nanti kita sebenarnya ada urutan lagi di bawahnya. Ya, tapi saya kembali dulu seperti yang tadi ya. Baik. Baik. Tadi kan yang 3 cara itu ya saudara terdakwa ya. Itu. Nah, apakah kemudian ya saudara terdakwa Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri itu ada melaporkan kepada saudara terdakwa bahwa untuk melakukan lobby-lobby ke KPU ya, mereka itu meminta bantuan Agustiani Tio supaya Agustiani Tio bisa membicarakan proses pengurusan Harun Masiku ini di KPU gitu dengan komisioner KPU. Tidak ada, saya sama sekali tidak tahu keterlibatan Tio. Tidak ada ya. Baik. Nah, kemudian saudara terdakwa ya. Nah, setelah pertemuan dengan
Doni, Saiful dan saudara terdakwa di Sultan Syahrir. Nah, kemudian berdasarkan keterangan dari Saiful Bahri, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan Harun Masiku. Nah, kemudian apakah benar akhirnya DPP PDIP ada meminta fatwa kepada Mahkamah Agung pada waktu itu? Ya, minta fatwa tidak terkait pertemuan-pertemuan tersebut. Minta fatwa karena terkait dengan itu kesepakatan yang dibuat bersama KPU pada tanggal 31 Agustus sebagai catatan rapat. Ya, maksudnya oke. Nah, apakah pada setelah tanggal 31 ya, dan setelah pertemuan dengan Doni dan Saiful itu, kemudian DPP ada mengirim permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung? Ya, ada, itu dimulai dari rapat DPP PDI Perjuangan terlebih dahulu. Oke. Di mana hasil rapat pleno tanggal 31 Agustus itu dibahas di DPP, dan dari situlah DPP memutuskan untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung ya. Itu yang membuat surat fatwa tetap Doni ya, Doni Tritutuma ya. Betul. Baik. Ini saya bacakan ya. Ini pada tanggal 13 September 2019 ya. DPP PDIP meminta fatwa kepada Mahkamah Agung dengan mengajukan surat nomor 72/X DPP /9 Romawi /2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 57 HUM 2019 tertanggal 19 Juli 2019. Ya. Pada waktu itu yang menandatangani saksi dengan siapa? Saya agak lupa, tapi Pak saya Yasona tanda tangan bukan? di situ. Ya, saudara terdakwa tanda tangan. Ya. Kemudian Pak Yasona Lauli ada tanda tangan, saudara ketahui ya? Betul. Betul ya. Termasuk salah satu ketua di DPP ya, Pak Betul, Yasona. Pak Lauli adalah ketua bidang hukum. Nah, pada waktu itu apa pada pokoknya isi dari permohonan fatwa itu yang saudara ingat? Ya, berkaitan dengan beda tafsir antara PD Perjuangan dan KPU dalam pertimbangan hukum dari MA di dalam putusan tersebut, maka kemudian kami meminta MA untuk memberikan fatwanya. Ini ya, saudara terdakwa ya. Jadi isi surat itu ya pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Agung RI agar memberikan fatwa putusan Mahkamah Agung, agar KPU RI bersedia memindahkan suara Najarudin Kemas kepada Harun Masiku, caleg anggota DPR Dapil Sumsel 1, dan dari PDIP berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI yang sebelumnya. Iya, betul. Seperti itu ya, benar ya? Betul. Oke. Nah, kemudian apa respon dari Mahkamah Agung pada waktu itu? Apakah dikabulkan juga permohonan fatwanya pada waktu itu? Mahkamah Agung mengabulkan permohonan fatwa dan kemudian meminta KPU untuk melihat kembali dasar-dasar pertimbangan hukum di dalam putusan sebelumnya. Putusan 57B kalau tidak salah. Oke, baik. Ya. Ini saya bacakan lagi ya. Ya. Jadi surat DPP PDIP itu kan di tanggal 13 September 2019. Nah, kemudian Mahkamah Agung itu menerbitkan surat di tanggal 23 September 2019. Masih di bulan September ya. Nah, itu surat nomor 37/Tun/Tun/2019. Perihalnya sama dengan perihal yang diajukan oleh surat DPP PDIP. Nah, pada pokoknya menyebutkan bahwa ini disebutkan di halaman 66 dan 67 ya di putusan, penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Ya. Jadi sama dengan putusan dari judicial review dari Mahkamah Agung. Seperti itu. Ya. Nah, baik. Betul. Pertanyaan saya kepada saudara terdakwa ya. Dari mana saudara terdakwa mengetahui bahwasanya putusan Mahkamah Agung itu telah terbit? Dari surat yang diterima DPP PDI Perjuangan. Diterima oleh DPP PDIP PDI Perjuangan dari Mahkamah Agung. Baik. Apakah pada saat fatwa tersebut diterbitkan oleh Mahkamah Agung, saudara masih ingat bahwa saudara terdakwa itu sedang berada di Mahkamah Agung pada waktu itu? Ya. Saya berada di Mahkamah Agung, itu nanti bisa dilihat dalam fakta persidangan yang lalu, itu bersama dengan Pak Ian Farid. Ya. Ya, saya diajak oleh Pak Ian Farid untuk ke Mahkamah Agung. Dan kemudian terhadap keputusan apakah fatwa itu diterima atau tidak, saat itu saya belum tahu. Pada tanggal itu saya belum tahu. Belum tahu ya. Ya. Nah, jadi di keterangan Saiful kemarin ya, Saiful menerangkan bahwa
Harun Masiku itu kan mengirim gambar saudara terdakwa dengan Pak Jan Farid dan ada Harun Masiku di situ. Dia mengatakan bahwa pada saat itu fatwa sudah diterima oleh saudara terdakwa pada waktu itu. Bagaimana? Belum. Belum ya. Karena itu tanggal 23 September, sementara kami bertemu itu 23 September pagi. Oke. Karena di MA tidak ada pembahasan ya terkait dengan fatwa. Saya mendampingi Pak Yan Farid dan kemudian yang saya sampaikan adalah mengapresiasi ya kerja dari MA karena sebelumnya itu ada begitu banyak tunggakan perkara, kemudian di bawah kepemimpinan Ketua MA saat itu tidak ada. Baik. Berarti pada waktu itu ketemu Ketua MA ya? Iya betul. Benar ya. Nah pertanyaan saya kepada saudara terdakwa ya, kenapa pada saat itu Harun Masiku bisa ikut di pertemuan itu? Ya, bagaimana ceritanya Harun Masiku bisa ikut? Jadi izin seperti itu. Saya sehari sebelumnya kalau tidak salah itu diajak Pak Yan Farid mau ke MA. Karena Pak Yan Farid adalah sebagai staf ahlinya Pak Lauli. Nah kemudian saya diajak, ya saya bergabung, kami satu mobil berdua menggunakan mobilnya Pak Yan Farid. Ini ya, saudara terdakwa ya. Okay. Ketika kami sampai di sana, kemudian di ruang tunggu, di situ ada Pak Harun Masiku. Jadi di ruang tunggu, jadi ini ada Ketua KMMA yang menghadap ke Monas, ada ruang tunggu, saya bersama Pak Yan Farid, di situ sudah ada Pak Harun Masiku. Nah kemudian apa pembicaraan saudara terdakwa dengan Harun Masiku sehingga Harun Masiku itu dibawa masuk ke ruangan gitu? Ya saat itu ada pembicaraan dengan Pak Yan Farid, saya tidak tahu apa yang dibahas. Nah kemudian ke ruangan, kemudian ketika Pak Yan Farid sudah menyampaikan maksud dan tujuannya bertemu, saudara Harun Masiku keluar dari ruang pertemuan itu. Baik. Artinya pertemuan. Jadi saya sendiri tidak berbicara apa-apa dengan saudara Harun Masiku. Tapi gambar itu benar ya, ada saudara Pak Jan Farid dan Harun Masiku ya. Betul. Seperti itu, baik. Nah kemudian ya saudara terdakwa ya, masih di bulan September ya, itu di tanggal 24 September 2019 ya. Itu Saiful Bahri menghubungi Agustiani Tio ya. Kemudian dia melakukan pembicaraan dengan Wahyu Setiawan dengan mengirim surat-surat yang berkaitan dengan surat-surat yang pernah diajukan oleh PDIP kepada KPU pada waktu itu. Kemudian Wahyu Setiawan itu menjawab siap mainkan, kan seperti itu ya. Kan saudara mendengar sendiri kan keterangan saksi pada waktu itu. Nah apakah terkait dengan Wahyu Setiawan yang sudah bersedia membantu Saiful Bahri dan Tio pada waktu itu untuk dalam proses pengurusan Harun Masiku itu dilaporkan kepada saudara terdakwa bahwasanya itu pembicaraan proses pembantu itu dilakukan dengan dengan Wahyu Setiawan pada waktu itu? Ada tidak, sama sekali tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Kemudian ya, ini masih di September saudara terdakwa ya. Apakah saudara terdakwa ya mengetahui, jadi setelah ketemu Wahyu ya, kemudian saudara Saiful dan saudara Doni ini berusaha untuk meminta supaya Rizky Aprilia itu mundur. Jadi sesuai dengan rencana mereka yang kedua. Yang pertama tadi fatwa sudah dilakukan, kemudian dia melakukan upaya yang kedua, meminta supaya Rizky Aprilia itu mundur. Nah, apakah saudara mengetahui bahwa Saiful Bahri itu bertemu dengan Rizky Aprilia di Singapura, yang mana pada saat itu Saiful Bahri mengatakan dia menerima perintah dari saudara terdakwa untuk meminta Rizky Aprilia mundur. Benar nggak? Saya tidak mengetahui itu. Ya? Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Nah kemudian apakah Doni tidak ada melaporkan kepada saudara terdakwa bahwasanya dia juga mengetahui bahwasanya Saiful Bahri dia minta ke Singapura untuk meminta Rizky Aprilia mundur? Nah setelah itu kemudian Doni memberitahu saya terhadap upaya Doni untuk meminta Rizky mundur. Ya. Kemudian saya tegaskan, yaitu bukan kewenangan kamu, itu ranah dari DPP. Kita ini jalur legal konstitusional karena kedudukan hukum kita kuat berdasarkan hasil dari judicial review. Itu pernyataan saya. Jadi, itu ya. Doni juga tidak menceritakan lebih detail terkait hal tersebut. Nah, saudara terdakwa ya,
Itu kan pertemuan Doni Saiful Bahri dengan Rizky Aprilia di Singapura itu di Hotel Shangri-La Orchard ya. Itu kan di tanggal 25 September 2019. Nah, Doni melaporkan kepada saudara terdakwa itu di tanggal berapanya? Saya agak lupa persisnya, karena seingat saya setelah tanggal akhir-akhir September itu, tapi tidak otomatis langsung melaporkan ke saya telah bertemu. Hanya saya ingat bahwa saya menegur saudara Doni ketika dia melakukan upaya inisiatif untuk Rizky mengundurkan diri. Baik, seperti karena itu ya. Itu telah ranah DPP. Oke. Ya. Baik, saya ini konfirmasi sekali lagi ya, saudara terdakwa ya. Jadi Saiful Bahri itu menemui Rizky Aprilia kan di tanggal 25 September 2019. Betul. Ya. Pada saat itu saudara mengatakan tidak mengetahui ya? Iya. Tidak. Nah, apakah setelah tanggal 25 Doni atau Saiful Bahri ada melaporkan kepada saudara terdakwa sudah berusaha meminta Rizky Aprilia untuk mundur pada saat bertemu di Singapura? Itu menceritakan kepada saya bahwa dia mengupayakan Rizky untuk mundur. Ya, itu di kapan? Ya, itu ya sekitar setelah pertemuan dari Rizky itu. Oke. Kalau melihat keterangan saudara Doni, kemudian saya menjawab itu bukan kewenangan kamu. Baik. Di situ. Saudara lupa tanggalnya. Tapi pas ke Singapurnya saya tidak tahu. Hanya tanggalnya saya lupa. Baik. Nah, kemudian ya, saudara terdakwa ya, apakah saudara ada menandatangani surat ya? Surat ini tertanggal 26 September 2019. Berangkatnya 25, suratnya di tanggal 26. Jadi 1 hari setelah dari Singapura. Perihal undangan konsolidasi kepada Rizky Aprilia, benar? Oh, betul. Betul ya. Dan itu tidak ada kaitan dengan Singapura karena kita nggak tahu apa yang terjadi di Singapura. Ya. Jadi kami mengundang dengan yang mengundang adalah Pak Komarudin selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan dan saya selaku Sekjen. Pertemuan itu direncanakan tanggal berapa? Ya ketika surat itu. Ya suratnya kan tertanggal 26. Ya tanggal 26 itu. Pertemuannya di tanggal berapa? Tanggal 27 kalau tidak salah. 27. Berarti kan besoknya ya? Iya. Besoknya. Nah itu kan perihalnya kan konsolidasi itu. Yang diundang hanya Rizky Aprilia. Tidak ada caleg yang lain atau anggota kader yang lain. Nah maksud konsolidasi ini ingin membahas apa sebenarnya pada waktu itu saudara terdakwa dengan Rizky Aprilia pada waktu itu? Jadi undangan klarifikasi terhadap seluruh persoalan itu memang selalu dengan agenda konsolidasi. Karena dalam konsolidasi itu ada disampaikan tentang sikap partai, keputusan partai dan sebagainya. Sehingga kemudian agendanya itu yang bersifat umum. Jadi konsolidasi. Nah, ketika saudara Rizky datang diterima secara resmi oleh Pak Komarudin Watubun dan saya itu di 27 ya udah ya, ya? Di 27, kemudian di Pak Komarudin memberikan penjelasan terhadap maksud dan tujuan mengundang saudara Rizky. Itu. Apa maksud dan tujuannya pada maksud dan tujuan untuk memberikan penjelasan terhadap keputusan DPP PD Perjuangan bahwa DPP telah menetapkan saudara Harun Masiku untuk menerima pelimpahan suara dari Bapak Nasaruddin Kemas. Seperti itu ya? Ya, itu disampaikan oleh Ketua DPP. Nah, apakah pada saat itu Rizky Aprilia ada bertanya kepada saudara terkait dengan surat undangan untuk pelantikan? Seingat saya tidak ya, karena pelantikan itu sudah ranah KPU. Ya. Jadi saya bersama dengan Pak Komarudin, jadi hanya menjelaskan tentang keputusan partai. Kemudian saudara Rizky memberikan argumentasi dan kemudian bahwa dialah dari senior, dari kader lama, dia udah berjuang di dalam pileg dengan cara yang tidak mudah. Nah kemudian dia tidak setuju dengan keputusan itu, kecuali keputusan itu langsung disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Itu kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada membahas tentang undangan. Ya, baik, saya ini lagi ya, perdalam lagi ya. Nah jadi saksi Rizky Aprilia itu kan sudah memberi keterangan. Jadi pada saat dia menerima surat itu dan dia datang di tanggal 27 September 2019 bertemu dengan saudara terdakwa, dan pada waktu itu ada juga Pak Komarudin, dia mengatakan bahwa surat undangan pelantikan Rizky Aprilia itu ada di saudara. Itu tidak betul dan itu tidak ada di dalam pembahasan. Karena ini saya konfirmasi. Dia mengatakan surat itu ada di saudara dan saudara tahan pada waktu itu.
Tidak ada, karena untuk pelantikan anggota DPR sudah tidak ranah partai, itu ranah KPU. Ranah partai itu sampai pada penetapan caleg terpilih. Ya. Begitu caleg ditetapkan, undangan kapan, siapa yang memberikan undangan itu KPU dan tidak bisa diintervensi oleh partai. Tempatnya di mana itu oleh KPU semuanya. Jadi undangan saat itu langsung KPU yang menyampaikan, tidak melalui partai. Baik, berarti saudara tidak ada menahan surat undangan Rizky Apria pada waktu itu ya? Tidak ada, dan Sesuai itu dengan tidak ada di keterangan pembahasan itu. Jadi ini berbeda dengan keterangan dari saksi Rizky Apria? Iya betul, karena Baik. fakta yang sebenarnya adalah KPU lah Ya. yang memiliki kewenangan untuk mengundang, mengirimkan undangan langsung kepada anggota DPR RI terpilih, tidak melalui partai politik. Baik. Nah kemudian ya saudara terdakwa ya, pada saat pertemuan itu ya, apakah saudara ada meminta supaya Rizky Aprilia itu mundur? Gitu. Ada pada waktu itu? Ya, karena saya mendapatkan tugas, ya banyak kejadian-kejadian sebelumnya dari partai seperti itu. Misalnya saudara Andreas Pereira, kita minta saudara Honing Sani dulu mundur. Kemudian kemarin Boni Triana, kita meminta yang lain juga untuk mundur. Jadi saya ditugaskan oleh partai, maka dihadiri resmi oleh Ketua DP Bidang Kehormatan yang menyampaikan dan disampaikan sikap resmi partai agar dia mengundurkan diri, karena itu juga cara-cara persuasif yang dilakukan oleh partai dan menjadi bagian dari sengketa antar caleg yang dilakukan oleh partai. Nah mengapa pada saat itu saudara terdakwa ya, saudara terdakwa itu tiba-tiba mengatakan meminta saudara Rizky Aprilia mundur? Ini bersesuaian dengan permintaan dari Saiful Bahri kepada Rizky Aprilia pada saat di Singapura di tanggal 25. Ini pertemuan di tanggal 27, hanya selang 2 hari pada waktu itu. Ini mekanisme yang ada di DPP di Perjuangan. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang terjadi di Singapura. Sama di dalam, misalnya sebagai contoh Eva Kusuma Sundari, ketika Bapak Jarod Saiful Hidayat terpilih sebagai wakil gubernur, yang bersangkutan bukan nomor suara terbanyak berikutnya, ada calon-calon yang lain, maka itu kemudian diundang oleh DPP. Kemudian kami melakukan pendekatan persuasif untuk mundur, kebetulan langsung bersedia untuk mundur. Jadi sudah menjadi bagian dari mekanisme di DPP PD Perjuangan. Lebih dari 10 caleg, lebih dari 10 anggota DPR RI terpilih, yang penyelesaiannya adalah dengan cara-cara musyawarah seperti itu. Ada kasus Eva Sundari 2 kali, kemudian Andreas Pereira, ada juga seperti Irfan Shah tadi. Baik, apakah berarti terkait dengan surat yang isinya konsolidasi itu memang pertemuan itu saudara terdakwa rencanakan memang untuk meminta saudara Rizky Aprilia mundur, benar? Bukan, untuk menyampaikan keputusan DPP partai terlebih dahulu. Bagaimana kemudian melihat sikap dia. Maka yang menyampaikan adalah Ketua DPP Bidang Kehormatan, karena ini kaitannya kepatuhan anggota di dalam menerima keputusan DPP. Tapi sebagai partai yang memiliki nilai-nilai demokrasi, kami juga mendengarkan bagaimana saudara Rizky terhadap keputusan tersebut, jawabannya bagaimana di situ. Nah kemudian setelah saudara Rizky memberikan jawaban menolak untuk mundur, kami mendapatkan informasi bahwa saudara Rizky ini juga memiliki keterkaitan dengan salah satu senior partai yang lain. Di situ itu Pak Komarudin Watubun yang menyampaikan, sehingga akhirnya saudara Rizky tetap dilantik sebagai anggota DPR RI. Oke, baik. Saya lanjut yang pertemuan ya. Baik, jadi saudara terdakwa meminta Rizky mundur pada waktu itu. Nah, respon Rizky pada waktu itu kan menolak ya. Iya. Nah, kemudian pada saat Rizky Aprilia menolak, ya, apa yang saudara sampaikan pada Rizky pada waktu itu? Ya, apakah terjadi perdebatan pada waktu antara saudara terdakwa dengan saudara Rizky? Saya menjelaskan terkait dengan mekanisme partai, bahwa ketika partai sudah mengambil keputusan, itu bersama dengan Pak Komarudin sebagai saksi, maka setiap anggota partai wajib mengikuti keputusan partai tersebut. Kemudian terjadi perdebatan, kemudian yang bersangkutan meminta bahwa kecuali diberikan langsung oleh ketua umum. Nah setelah itu ada kronologis yang lain. Pak Komarudin menyatakan bahwa saudara Rizky ini juga memiliki rekam jejak historis yang panjang dari mertuanya kalau tidak salah seperti itu, sehingga akhirnya permintaan untuk mundur yang dibahas sebagai kelanjutan dari penugasan DPP tersebut kemudian tetap membiarkan saudara Rizky
tetap menjadi anggota DPR RI selama 5 tahun. Oke. Baik. Saya konfirmasi keterangan dari Rizky Ya, Aprilia. silakan. Boleh ya. Baik, jadi pada waktu saudara terdakwa meminta Rizky mundur, itu kan Rizky menolak ya, sehingga terjadi perdebatan antara saudara terdakwa dengan Rizky Aprilia pada waktu itu. Nah, apakah benar pada waktu itu saudara mengatakan dengan nada emosi menurut Rizky, ini perintah partai, dia bilang? Ya, Nah, lebih kemudian, tepatnya ini adalah keputusan ini perintah partai, Ini seperti itu ya? keputusan partai. Benar ya, ada mengatakan Ya, seperti ya. itu ya. Kemudian Rizky Aprilia mengatakan, saya akan mundur apabila mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum. Betul. Betul ya. Kemudian apa benar pada waktu itu kemudian saudara juga emosi terus menggebrak meja? Saudara mengatakan saya ini sekjen partai, benar? Ya, tidak menggebrak meja dalam pengertian menegaskan bahwa ini adalah keputusan partai. Ya. Ini adalah keputusan partai, ada Pak Komar sebagai saksi, saya seperti itu, bahwa ini adalah keputusan partai seperti ini. Nah, kemudian Rizky Aprilia dengan emosi dan sambil berdiri mengatakan, saya tahu Anda sekjen partai, tapi Anda bukan Tuhan. Benar, ada dikatakan seperti itu? Saya agak lupa, saya tanya kepada Pak Komarudin, menurut Pak Komarudin menyatakan itu tidak benar. Seperti itu ya. Bahkan Pak Komarudin juga mengatakan dia tidak menangis di tempat itu. Ya? Kan di dalam keterangan, Dia tidak menangis. iya, dalam menurut informasi dari Pak Komarudin, setelah saya tanya, karena saya kejadian sudah cukup lama, Ya. saya lupa, maka kemudian saya minta untuk penasihat hukum untuk menanyakan kepada Pak Komarudin. Jadi nggak ada yang berdiri kemudian kamu bukan Tuhan, seperti itu nggak ada. Menangisnya juga menurut Pak Komarudin Saudara tidak ada. Komarudin apa dijadikan saksi adat pada waktu ini? Tidak ya. tidak. Nah, baik. Nah, apakah pada waktu terjadi perdebatan itu yang Rizky Aprilia katakan, saudara mengatakan Anda bukan Tuhan, kemudian Pak Komarudin itu melerai saudara terdakwa dengan Rizky Aprilia, itu benar? Ya, Pak Komarudin meluruskan, ya apapun ini adalah keputusan partai seperti ini. Ya. Di situ. Nah, kalau pernyataan saya bukan Tuhan, memang saya bukan Tuhan. Ya. Itu betul. Tapi pernyataan persisnya saya lupa. Baik. Kemudian akhirnya kan bubar ya pada waktu itu ya? Ya, akhirnya kemudian pertemuan ditutup oleh Pak Komarudin menyampaikan bahwa kami menjalankan tugas dalam keputusan rapat untuk menyampaikan keputusan, sikap menolak, menerima atau menolak, itu tugas sebagai kader partai harus menerima, Ya. dan tunggu saja nanti keputusan dari DPW partai. Itu penutupan dari Pak Komar. Baik. Nah, kemudian akhirnya kan Rizky Aprilia dilantik ya? Iya, Dilantik betul. ya, sudah terdakwa ya? Itu kalau sesuai data dokumen kita, itu pelantikan di tanggal 1 Oktober 2019 Betul. oleh KPU di gedung parlemen, benar ya? Betul. Benar ya? Baik, termasuk Rizky Aprilia dilantik dari Dapil Sumsel 1. Betul. Betul ya, oke. Nah, kemudian saudara terdakwa ya, 1 Oktober 2019 kan dilantik, jadi sudah tidak ada pergerakan lagi kan seperti itu. Nah, kemudian apakah saudara terdakwa ingat ya, di tanggal 4 Desember 2019 Harun Masiku ada mengirim WA kepada saudara menyampaikan bahwa Pak Sekjen salinan putusan MA dan asli fatwa MA dititip Harun Masiku kepada Kusnadi. Ingat nggak, saudara? Saya Ada tidak WA ingat, dari saya Harun tidak Masiku. ingat hal Bisa itu. ditampilkan? Silakan. Jadi Harun Masiku memberitahukan kepada saudara bahwasanya salinan putusan MA yang asli dan fatwa itu dititip kepada Kusnadi. Dan percakapan Harun Masiku dengan saudara ini diteruskan kepada Saiful Bahri pada waktu itu. Coba. Nah, ini screenshot percakapan antara Harun Masiku dengan saudara terdakwa ya. Mohon izin Saudara- tanggal berapa itu? 4 Desember 2019. Oke. Sudah besar, Pak. Ini Tolong diperbesar. WA Harun Masiku dengan terdakwa. Oke. Coba. Ini tanggal 4 Desember 2019. Oke. Pak Sekjen, salinan putusan MA dan asli fatwa MA saya titip di Mas Kusnadi. Terima kasih banyak kepada Bapak Sekjen dan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ibu Puan, dan seterusnya. Kemudian, atas perhatian dan bantuannya kepada saya, budi baiknya semua tak terlupakan sepanjang masa selama hajat di kandung badan. Kemudian, please Ya. take note of itu. Ya.
Benar. Ya, betul. Saya lupa, tetapi Ada ya? ini kalau ke nomor saya berarti betul. Itu ada hasil rekapnya, Pak. Ya. Baik, pertanyaan saya kepada saudara terdakwa ya. Kalau memang ini percakapannya benar ya. Ini nomornya juga sama dengan nomor pada waktu Ya. Saiful Bahri melakukan percakapan WhatsApp dengan saudara terdakwa ya. Nah, pertanyaannya ya, kenapa pada waktu tanggal 4 Desember 2019 itu, padahal kan Harun Masiku, si Rizky kan sudah dilantik nih di tanggal 1. Nah, kenapa tiba-tiba Harun Masiku itu mengirim WA kepada saudara menyerahkan persalinan putusan MA yang asli dan fatwa Mahkamah Agung pada waktu itu? Jadi terima kasih dari Jen yang mulia sebagai latar belakang. Keputusan fatwa MA itu tanggal 23 September. Artinya sebelum pelantikan. Hanya saja saat itu mengingat dinamika politik nasional dan tugas saya sebagai sekretaris tim pemenangan Pilpres, itu ketegangan politik sangat tinggi. Sehingga saya tidak menjalankan fatwa MA tersebut. Ya. Kalau fatwa MA itu langsung dijalankan pada tanggal itu mungkin tidak ada persoalan. Nah, karena saya konsentrasi pada Pilpres, rencana pelantikan pada tanggal 20 Oktober dan begitu banyak demo-demo yang terjadi saat itu, termasuk di Bawaslu, maka konsentrasi saya di sana. Sehingga saudara Harun Masiku memberikan WA tersebut karena saya meminta kepada saudara Doni untuk menyiapkan kronologis. Jadi kronologis berkaitan dengan pelaksanaan fatwa MA. Jadi meskipun tanggal 23 September diputus, tapi permohonan dari PDI untuk fatwa MA ini tidak dilaksanakan. Baru pada awal Desember itu dilaksanakan. Maka dalam kaitannya dengan kronologis dokumen-dokumen untuk permohonan fatwa MA, saudara Harun Masiku memberikan data tersebut. Baik, saudara terdakwa ya, kan tadi kan saudara sudah membenarkan di tanggal 1 Oktober 2019 Rizky Aprilia itu sudah dilantik sebagai anggota DPR. Nah, berdasarkan penjelasan saudara terdakwa tadi, berarti saudara terdakwa masih mengupayakan supaya Harun Masiku bisa tetap menjadi anggota DPR RI berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, seperti itu? Ya betul, karena keputusan DPP ini kan, keputusan fatwa itu kan bulan Juli sebelum pelantikan. Nah, sehingga karena keputusan fatwa MA itu pada bulan Juli dan kemudian fatwa MK itu keluar sebelum pelantikan, sehingga posisi kedudukan hukumnya menurut saudara Doni yang disampaikan kepada kami itu sangat kuat posisi DPP. Dan ketika kami dibahas dalam rapat DPP yang membahas tentang permohonan pelaksanaan fatwa MA adalah didasarkan kepada legal position dari DPP Perjuangan yang sangat kuat berdasarkan putusan judicial review dan fatwa dari Mahkamah Agung meskipun saudara Rizky sudah dilantik pada tanggal 1 Oktober. Baik. Ya. Saudara terdakwa ya, tadi kan saudara mengatakan akhirnya kami akhirnya Rizky Aprilia dilantik karena saudara terdakwa mendapatkan informasi bahwa Rizky Aprilia ini punya kolega termasuk senior partai yang memiliki jasa, seperti itu. Nah, tentu kan ini menjadi bertolak belakang ini. Di satu sisi membiarkan Rizky Aprilia dilantik, tapi di satu sisi saudara tetap mengupayakan supaya Rizky Aprilia ini diganti oleh Harun Masiku. Ya, nah, sebenarnya, sebentar, ya. Kenapa PDIP tidak mengikhlaskan atau membiarkan? Ini kan kader partai juga, dan dia itu dapat nomor 3, saudara terdakwa. Jadi mohon izin. Seperti itu. Jadi itu kan pertimbangan dari sifatnya pribadi yang tidak dibahas di dalam rapat DPP. Iya. Jadi membiarkan itu adalah dalam konteks sense-nya, make sense perasaannya. Tetapi di dalam rapat DPP yang membahas putusan MA tersebut, legal standing yang kami miliki itu kan secara formal. Itu telah dulu disampaikan oleh Pak Komarudin Watubun. Tetapi pada dasarnya posisi kami kan tetap pada proses formalnya untuk mengupayakan terhadap keputusan DPP. Kalau membiarkan itu kan tidak ada dalam rapat keputusan DPP terhadap pelantikan tanggal 1 Oktober ketika saudara Rizky menjadi anggota DPR. Tetapi sifat putusan MA itu kan harus dilaksanakan oleh DPP PDI Perjuangan. Makasih. Baik, saudara terdakwa ya. Saya kemarin kan yang meriksa Rizky Aprilia. Saya bertanya kepada Rizky, kenapa saudara harus diganti dengan Harun Masiku? Ya kan? Dia tidak tahu alasannya, saudara. Nah, saya sekarang bertanya kepada saudara,
Rizky itu kan termasuk kader partai dan dia sudah terpilih menjadi suara terbanyak di Dapil Sumsel 1. Nah, apa alasan kenapa PDI tetap meminta atau mengupayakan supaya Rizky Aprilia ini diganti oleh Harun Masiku? Mungkin bisa saudara jelaskan. Ya, alasannya adalah sama. Pertama, itu sudah menjadi keputusan dari rapat DPP PDI Perjuangan. Dan itu akan diputuskan setelah diterimanya judicial review pada akhir Juli. Sehingga keputusan itu bersifat mengikat. Demikian pula halnya terhadap permintaan fatwa dari MA. Kemudian ketika kami mengundang saudara Rizky untuk meminta keterangan, memberikan penjelasan terhadap keputusan DPP dan ternyata yang bersangkutan tidak mundur, maka di DPP ini kan juga ada suatu proses politik. Nah, proses politik yang ada di DPP adalah rapat pada kira-kira awal Desember. Itu dalam rapat DPP tersebut tetap memutuskan bagaimana DPP menindaklanjuti fatwa dari Mahkamah Konstitusi, sehingga pada awal Desember itu DPP memutuskan untuk tetap melanjutkan permohonan pelaksanaan fatwa dari MA tersebut. Baik, kalau begitu ya, mekanisme apa yang bisa dilakukan oleh KPU atau DPP untuk mengganti Harun Masiku dengan Rizky Aprilia? Padahal Rizky Aprilia tanggal 1 Oktober sudah dilantik menjadi anggota DPR RI. Nah, inilah yang kemudian menjadi dalam pandangan kami para ahli hukum kami adalah menjadi kesalahan dari KPU. Karena judicial review itu merupakan hak setiap partai politik untuk melakukan peninjauan terhadap peraturan di bawah undang-undang. Maka PKPU nomor 3 tersebut kami lakukan judicial review, dan fatwa dari keputusan judicial review keputusan MA itu sangat tegas, sangat jelas untuk diskresi partai politik diberikan kepada calon yang dinilai terbaik. Fatwa MA juga mengatakan hal yang sama, sehingga kedudukan hukum dari DPP Perjuangan adalah sangat kuat. Hanya saja KPU tidak mau menjalankan itu, sehingga meskipun saudara Rizky sudah dilantik, KPU tetap terikat pada keputusan dari judicial review MA dan fatwa dari MA tersebut.